Hanya Squidward. Dia adalah Patrick Wong. Silahkan. Terima kasih kepada MC kita yang cantik. Jadi karena pembicara kita yang ganteng itu sudah diperkenalkan oleh MC yang cantik, maka biarlah untuk pembicara kedua yang bening itu diperkenalkan oleh saya yang berlemak. Nah, jadi cocoknya yang cantik sama yang ganteng, yang bening sama yang berlemak ini. Nah, untuk pembicara yang kedua ini, sepertinya kami itu baru ketemunya sekali sih, waktu di konferensi di Brunei. Nah, tapi saya udah pernah mendengar namanya itu luar biasa. Jadi, sepertinya itu dia maksudnya bukan mantan saya, maksudnya mantan presidennya Phoenix Toastmasters Club. Nah, jadi gaungnya itu sudah sampai ke telinga saya. Nah, sekarang sebelum kita panggilkan beliau, saya ingin baca dulu profilnya beliau. Nah, ini lumayan panjang ini, saya di WA sama Wijaya tadi. Jadi beliau ini adalah seorang debater. Dari dia udah jadi debater itu di universitas. Jadi dia udah pernah menjuarai turnamen debat nasional. Jadi untuk teman-teman jangan coba-coba berdebat dengan beliau karena apa yang beliau katakan no debat, ya. Jadi beliau itu juga pelatih debat itu selama 10 tahun. Udah melatih sampai mancanegara dari Indonesia, Belanda, Sri Lanka sampai Bangladesh. Itu yang beliau latih itu untuk turnamen mancanegara juga, untuk di Tiongkok, Korea, Jepang, Taiwan, dan Australia. Nah, yang hebatnya lagi, tim yang dia latih itu selalu mendapatkan juara, yaitu juara 3 di Korea pada tahun 2016, juara 2 di Shanghai tahun 2019, juara 1 dan 3 di Shanghai tahun 2020. Jadi, wanita cantik ini syarat dengan prestasi, terutama di bidang debat. Jadi untuk teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, nanti materi yang dia sampaikan itu, kita jangan berdebat. No debat. Jadi tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut pembicara kita yang kedua, Distinguished Toastmaster, atau dalam bahasa Indonesianya, Datuknya Toastmaster, Pipit Andriani. Silakan Toastmaster Pipit. Wow, terima kasih. Waduh, semua orang sudah tahu sepertinya kalau saya bukan orang lucu ya. Jadi saya akan mulai. Kring, kring, kring. Yellow. Hey Pipit, udah lama ya gak ketemu. Oh iya Pak, apa kabar? Oh, ini gini loh, Toastmaster Bahasa ini mau bikin seminar pidato lucu oleh orang yang nggak lucu. Wah, seru tuh Pak kayaknya. Iya, Pipit mau nggak jadi pembicaranya? Really? You think I'm not funny? Gitu kan? I'll show you. Oh, tapi bentar. Ini Toastmaster Bahasa kan ya? Oke, ada terjemahannya. Cumi, lu pikir gue gak lucu? Lu pikir gue jayus? Awas lo ya. Tapi lu, ingat, ini Toastmaster ya? Bukan itu terjemahannya. Terjemahannya gini. Oh iya Pak, dengan senang hati. Iya, saya tahu kok saya nggak lucu. Iya Pak, kapan-kapan kita telepon lagi ya. Jadi itu yang terjadi teman-teman ketika saya ditelepon beberapa hari yang lalu untuk diminta mengisi tentang pidato lucu oleh orang yang tidak lucu. Saya memang tidak lucu, saya dibayar untuk tidak lucu. Jadi kalau ternyata saya ngomong sesuatu yang argumen yang menggelikan bagi orang, itu biasanya saya kalah. Jadi saya berusaha mungkin tidak lucu. Tapi saya juga akan berusaha juga hari ini untuk berbagi cara tentang bagaimana sih caranya kita bisa deliver pidato yang lucu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa melihat judul dari tema saya kali ini, pidato lucu oleh orang yang nggak lucu. Nope, not one bit. And you can ask my husband that I'm not funny. And then my name is Pipit Andriani, everyone knows. Don't tie me. And by that I mean it, gitu kan. Jadi kalaupun nanti lebih dari 30 menit kayaknya nggak peduli deh. Oke. And then bagi teman-teman yang punya Instagram gitu ya, bisa follow saya di pipit.phoenix kalau mau lihat useless content yang nggak ada hubungannya sama hari ini. Tapi nggak apa-apa.
Siapa tahu kita bisa berteman di IG. Oke? Terutama Patrick tadi yang baru cuma sekali ketemu saya gitu kan. Siapa tahu pengen ketemu di dunia maya gitu, jadi bisa silakan follow IG saya. Oke. Ada pepatah yang bilang bahwa if you're good looking, half of your problem already solved. Gitu kan. Makanya si Judi kita itu kan ganteng. Makanya cepet banget dia bikin klub gitu kan. Kalau orangnya nggak ganteng, susah bikin klub, nggak ada yang dengerin gitu kan. Nah, tapi ternyata saya tidak setuju, saudara-saudara. Bukan good looking yang bisa solve your problem. Menurut saya, if you're funny, half of your problem is already solved. Karena orang yang funny itu temannya banyak, ya kan? Disukai banyak orang. Dia bisa mencairkan suasana yang tegang. Kalau misalnya ternyata ada suatu situasi bisnis yang emergency, yang semua orang pening gitu kan. Oh, orang ini nih bisa mencairkan suasana. Jadi menjadi orang yang lucu itu sangat banyak manfaatnya. Itulah kenapa sulit sekali dipelajari dan orang tetap terus belajar tentang caranya bagaimana menjadi lucu. Dan jangan salah juga. Tidak semudah itu, Ferguson. Saya udah melatih debat 10 tahun. Menurut saya, mendeliver atau menyampaikan pidato yang lucu itu jauh lebih sulit daripada berdebat. Kalau kita berdebat, iya kita memang diserang oleh orang lain dan di depan umum. Kalau kita tidak bisa bicara apa-apa, waduh, kalah ini, waduh, malu ini. Tapi jangan salah, humor itu juga tidak kalah sulitnya. Kalau kita sudah menyampaikan suatu joke atau suatu lelucon tapi tidak ada yang ketawa, krik 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 gitu kan, waduh down sudah. Kayaknya udah berhenti aja deh. Masih ingat Joker? Joker itu dulu adalah stand up comedian, saudara-saudara. Tahu kan? Nggak ada yang ketawa ketika dia menyampaikan joke-nya kan. Akhirnya gimana? Akhirnya dia sampai jadi kriminal. Saking stresnya gitu loh. Jadi itu suatu bukti bahwa menjadi seorang yang lucu atau stand up comedian ya dalam hal ini itu sangat sulit. Nah, kita agak serius dulu. Jadi akan saya berusaha mencari research tapi tidak ketemu. Jadi menurut research that I just made up, humor itu ada beberapa jenis ya. Aggressive humor, self-deprecating humor, self-reflection humor, self-enhancing humor, language skills humor, and non-verbal humor. Dan ini ada kecenderungan sendiri-sendiri dan ada teknik-teknik sendiri bagaimana cara menyampaikannya. Tapi teman-teman ini adalah research that I just made up ya. Jadi jangan di-quote dari saya, ini bukan hasil penelitian yang sebenarnya. Nah, aggressive humor. Aggressive humor itu adalah humor yang paling populer, terutama di Amerika dan di Inggris. Saking populernya itu bahkan di White House setiap tahun itu ada White House Correspondent Dinner, di mana biasanya presidennya atau mungkin anggota Kongres itu saling melemparkan aggressive humor atau isinya roasting, seperti Pak Boy tadi suka banget roasting, Pak Yusuf tadi roasting Agus, itu sangat populer di Amerika. Sampai secara governmental mereka juga melakukannya setiap tahun. Isinya ridicule, sarcasm gitu kan. To make fun of somebody, to be brutally honest, and to mock something or someone. Juga selain itu juga di Golden Globe, di Oscar, di Saturday Night Live, mereka selalu mengandalkan roasting humor atau aggressive humor untuk menjadi lucu. Nah ini nanti saya akan bagikan slide-nya, jadi teman-teman nanti bisa klik di situ contohnya. White House ketika Presiden Obama menyampaikan roast-nya, ada juga di Golden Globe, ada juga di SNL. Cara delivery-nya seperti ini. Karena agresif humor itu sudah agresif dalam hal kata-katanya sudah cukup agresif. It's already aggressive in itself, gitu kan. Ketika kita menyampaikannya, body language kita justru harus tenang. Karena kata-katanya sendiri sudah agresif. Jadi itu yang membedakan antara ini menjadi personal attack atau guyonan saja bahasa Indonesia. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang agresif seperti roasting, kita tidak perlu menambahi sesuatu yang akan amplify that joke. Ya, the fact that you say it in such a candor, jadi tenang gitu kan, elegan gitu kan, itu akan membuatnya lucu.
Kalau kita tambah-tambahi dengan sesuatu yang seperti gini-gini atau seperti mungkin pakai sendal gitu ya, kalau kejar dia gitu kan, itu jadi seperti agresi. Untuk ketika kita menyampaikan aggressive humor, tidak perlu menggunakan aggressive body language. Cukup tenang saja, karena sudah agresif in itself. Contohnya ada anggota saya di Bhinneka, Ping Hendra. Saya pernah roast dia. Dia kan bilang, tahun 2020, dia itu sudah lari 1000 km maraton. Wah, gila, Ping. Kamu lari dari siapa sampai 1000 km? Seketakut itu kah kamu sama istrimu? Saya sampai kayak gitu. Atau dia punya teknik namanya PEE. Point, Explain, Example. Itu yang selalu dia ulang. Kalau aku deliver speech itu, aku pakai P. Gitu. So, I pee all over the place. Jadi dia pee all over the place, dia bilang. Lalu, and then dia biasanya tanya ke menti-mentinya. So, how do I pee all over the place? Saya bilang, biasanya sih orang nanyanya, how do I not pee all over the place? Gimana caranya biar gak terkencing-kencing gitu di mana-mana gitu kan. Tapi Pink itu sebaliknya, dia justru minta orang terkencing-kencing kemana-mana. Jadi saya roasting dia seperti itu. Tapi cara menyampaikannya, saya mencoba se-friendly mungkin biar tidak terkesan agresif. Berikutnya adalah self-deprecating humor. Self-deprecating humor ini ketika kita membicarakan tentang kelemahan kita sendiri, kegagalan kita, atau hal-hal bodoh yang kita lakukan. Contohnya, ya seperti Simpson ini contoh ya. The nature of this humor itu kan sedih gitu kan, karena kita juga bukan menjelek-jelekan sendiri sih, tapi ya menurunkan sedikit ego kita, menurunkan sedikit harga diri kita gitu kan. Jadi sedikit nature-nya itu sedih. Karena nature-nya itu sedih, maka kita perlu exaggeration dalam menyampaikannya, biar orang nggak terbawa sedih. Kan? Kalau ternyata kita menyampaikannya dengan muka yang jutek dan genuinely sad, ya orang mau ketawa juga segan gitu kan. Ini curhat apa ngecuk ya? Nanti kalau aku ketawa orang yang tersinggung gitu kan. Jadi ketika kita mau mendeliver sesuatu yang self-deprecating, kita pakai exaggeration biar orang tahu pasti dia sedang bercanda gitu kan. So we need physical performance to amplify the humor. For example, kalau misal hari ini gitu ya, mungkin teman-teman di sini ada yang, halo nama saya Pipit, mungkin teman-teman di sini ada yang nggak tahu saya, nggak apa-apa, saya juga nggak tahu saya ini siapa, saya nggak tahu semua kemana setelah meninggal, saya nggak tahu apa tujuan hidup saya, contoh seperti itu. Atau mungkin siapa yang habis karantina ini tiba-tiba naik berapa kilo, gitu kan? Saya tuh kalau ke gym, saya tuh seperti ninja, yaitu no one can see me, alias nggak pernah ke gym. Atau saya biasanya suka make up nih, biasanya kalau teman-teman kalau lihat saya di Zoom gitu kan, walaupun bawahannya cuma pakai daster atau apa, tapi minimal wajahnya saya kasih make up. Tapi make up saya itu kan murah biasanya. Suatu ketika saya tuh dapat make up dari teman, dikasih hadiah mahal banget, maskara yang mahal banget gitu kan. Wah, ini mau pakai maskara aja udah pakai teater gitu men, jering gitu kan. Bulu mata saya ini nggak terbiasa dengan maskara yang mahal. Baru dideketin aja, udah melengkung sendiri dia. Belum nempel ke mata udah melengkung sendiri bulu mata saya ini. Saking takutnya sama maskara mahal. Ini adalah contoh ada self-deprecating. Saya mengeksplor apa yang menurut saya kelemahan diri saya atau hal yang kekurangan diri saya. Itu perlu di-amplify dengan suatu teatrikal atau suatu performance. Biar tidak terlalu sedih. Lalu ada yang namanya self-reflection humor. Self-reflection humor ini kita bicara tentang sesuatu yang membuat kita annoyed, gitu, sebel, bikin kita sebel. Kalau kita sedang sebel, itu teman-teman catatlah baik-baik. Ingatlah baik-baik perasaannya, emosinya seperti apa yang teman-teman rasakan. Karena kalau kita melihat ke belakang, itu ternyata banyak yang lucu gitu. Gitu aja sebel ya. Oh apa sih akar masalahnya gitu. Ketika kita melihat in retrospect,
Ternyata banyak hal yang menyebalkan buat kita, itu ternyata adalah kejadian yang lucu. Jadi saran saya kepada teman-teman, kalau misal sedang mengalami sesuatu yang menyebalkan, gitu ya, itu teman-teman catat baik-baik. Biasanya cewek ini yang terkenal ingat semua yang menyebalkan, gitu ya. Apalagi kalau bertengkar sama pacarnya atau sama suaminya. Di kepala aja tuh udah seperti ada perpustakaan gitu kan. Isinya tuh transkrip pertengkaran dari 20 tahun yang lalu tuh masih ada. Jadi ingat, hari ini tanggal ini jam sekian kamu ngomong apa? Itu kan, gitu kan. Masih tahu dia. Gitu kan. Kalau pengadilan itu seperti ada stenografnya di sini. Semua tercatat dengan baik, udah ada katalognya. Tapi itu ada fungsinya. Jadi orang cowok-cowok ini jangan GR ya. Kami wanita mencatatnya dengan baik itu untuk public speaking, bukan buat kalian gitu kan. Karena sewaktu-waktu kalau kita perlu cerita yang lucu, kita ambil dari pertengkaran-pertengkaran tadi. Apalagi kalau misal ada yang aneh-aneh kayak, aku tahu 76 hari lalu kamu lihat cewek itu kan yang rambutnya hijau, bajunya putih, perutnya bolong, kamu lihat dia kan? Oh dasar, ngaku. Contoh seperti itu. Jadi jangan sampai meremehkan wanita. Kita punya banyak sekali stok untuk public speaking. Dan teman-teman harus rajin mencatat emosi-emosi ini. Karena kita lihat kembali ke belakang, itu bisa menjadi bahan lelucon yang bagus. Nah, ketika kita mendelivernya, kita harus mengingat, emulate the same emotion that time. Waktu itu merasakan apa? Coba di-internalize dan dipanggil kembali jinnya. Jinnya yang tanggal 30 Januari 2020 itu dibawa lagi untuk bisa deliver perasaan yang sama. Contohnya nih ya, kalau suami saya udah saya suruh keluar tadi, biar nggak dengar. Gini, oh, bisa ya, oke, udah aman kayaknya. Oke. Dia tuh biasa gitu. Oke, kamu mau makan di restoran mana? Aku terserah, saya bilang gitu. Nggak milih, orangnya tuh nggak milih. Ini mau? Ayo deh, terserah. Itu mau? Ya saya terserah gitu kan. Itu. Ya, oke. Aku pilih. Ya udah, kita ke restoran itu aja. Jangan deh, kita ke sana aja. Ngapain nanya-nanya tadi? Ngapain nyuruh gue milih? Gitu kan. Kalau waktu aku milih ternyata, kita nggak ke situ, gitu kan. Udah tahu aku tadi bilang, nggak usah pilih, aku terserah gitu. Nah, itu contohnya. Tapi dari tadi kayaknya roasting suami melulu. Ntar ditanyain, rukun nggak sih sebenarnya? Ya rukun gitu. He is my yin to my yang gitu kan katanya. Kalau saya mawar, dia itu yang kumbangnya gitu kan. Kalau saya gayung, dia tuh bak mandinya gitu kan. Dan kebetulan memang dia banyak kesamaan sama bak mandi gitu. Sama-sama gede dan lumputan. Aduh, saya ini kok moga-moga nggak dengar nih. Nah, tadi saya juga lihat di internet. He is so fun. He is the fun in elephant. Tapi ini bukan original dari saya, ini saya lihat dari internet. Nah, hal seperti ini adalah self-reflecting humor. Jadi ingat emosi yang kita rasakan saat itu, lalu kita bawa lagi ke delivery. Self-enhancing humor. Self-enhancing humor artinya kalau kita terlihat sangat optimis, terlalu kepedean. Kepedean itu bisa menjadi sumber dari humor. Itu lucu karena unexpected. Biasanya orang kan merendahkan diri ya, nggak sombong-sombong amat, nggak yang sok-sok boasting gitu ya. Tapi ternyata kalau memuji-muji diri sendiri dalam hal funny speech itu ternyata bisa berhasil. Karena itu counterintuitive. Most people don't do that. Entah itu caranya adalah, entah itu kita sekalian aja kepedean, gitu kan, atau poker face sekalian. Kayak nothing wrong about it, gitu kan. Tahu poker face kan? Poker face tahu? Jadi poker face tahu, Jen? Poker face nggak tahu? Poker face itu poke her face. Poke her face. Artinya tuh yang orang tuh kayak nggak ada ekspresi apa-apa sampai perlu ditonjokin gitu loh, nggak ada ekspresinya. Nah gitu. Contohnya nih ya. Tadi nggak disebut nih di CV saya. Oh, tadi disebut ya di CV saya. Kalau saya pernah menang humorous contest beberapa tahun yang lalu. Nggak ingat tadi, oke. Nah, saya dulu 4 tahun awal di Toastmaster.
ikut lomba terus dan kebetulan menang terus. Gitu kan. Terus akhir-akhir ini kan banyak yang nanya nih, Pit kenapa sih nggak pernah kontes lagi gitu kan, udah bertahun-tahun nggak kontes lagi. Ya gimana ya, aku takut gitu. Takut apa? Takut menang. Gitu. Itu kan unexpected gitu. Orang takut kalah ternyata takut menang. Enggak, bercanda. Aku capek aja, capek. Capek kenapa? Capek menang terus. Jadi seperti itu. Jadi sesuatu yang unexpected karena biasanya orang itu nggak kepedean in real life, tapi kalau ketika deliver sesuatu yang funny, itu bisa menjadi karakter yang berbeda, itu bukan dirinya sendiri. Amit-amit kan, saya nggak mungkin ngomong seperti itu di dunia nyata, tapi itu untuk performance saja. Ketika kita mendeliverkan sesuatu yang seperti ini, langsung saja pede sekalian, atau poker face sekalian. Like, there's nothing wrong about it. So what? Gitu kan. Berikutnya adalah, ini hampir selesai saudara-saudara. Language skills humor. Language skills humor ini paling banyak dieksplor oleh komika atau stand up comedian gitu ya. Meniru aksen. Saya nggak tahu nih Pak Boy mungkin juga bisa memberikan pendapatnya. Meniru aksen tertentu itu termasuk ofensif atau tidak, itu saya nggak tahu. Tapi menurut saya sih enggak ya. Karena banyak tuh ada logat Batak, ada medok Jawa, kayak sekarang ini contoh ya. Ada yang Singlish gitu, dan itu saya sering lihat di Toastmaster ada ya speech yang seperti itu. Menurut saya sih nggak apa-apa. Tapi yang paling terkenal stand up comedy yang menggunakan aksen-aksen tertentu untuk membuat lelucon itu biasanya namanya Russell Peters. Jadi nanti teman-teman bisa Google, bisa banyak yang bisa diambil dari beliau. Tapi banyak ofensifnya juga. Tapi perlu diingat bahwa hal ini itu memungkinkan untuk dieksplor kalau kita meniru aksen tertentu. Berikutnya parodi gaya berbicara orang terkenal. 4 tahun ini Donald Trump ya selalu di Late Night Show, Trevor Noah menirukan beliau, Stephen Colbert menirukan beliau, Saturday Night Live juga menirukan beliau. Kita juga bisa meniru seseorang, gitu kan? Ketika kita mendeliver speech kita atau menyampaikan speech tertentu. Bisa jadi itu lucu karena parodi. Ada yang cepat ngomongnya seperti rap. Contoh yang paling terkenal George Carlin, saya suka sekali George Carlin. Sepertinya komika yang nomor 1 menurut saya adalah George Carlin. Itu ngomongnya cepat sekali, tapi keren gitu. Ada yang lambat, namanya tuh Alaska. Really. Jadi itu sudah jadi signature dia, bahwa dia ngomongnya sangat lambat, kayak ngomong sama orang yang bodoh mungkin ya, biar prosesnya enggak ya. Jadi pokoknya dia ada keunikan tersendiri. Alaska. Lalu ada yang deadpan. Deadpan itu yang sama sekali nggak ada ekspresi apa-apa gitu kan, dan letak lucunya justru di situ. Dia ngomong sesuatu, say the darnest thing, tapi ekspresinya justru sangat tidak terjadi apa-apa gitu kan. Contoh yang paling terkenal itu namanya Sarah Silverman. I think slide terakhir. Dan yang terakhir adalah non-verbal humor. Ini sebenarnya humor yang saya nggak tahu nih. Ada yang bilang ini humor yang paling sulit untuk dicapai, gitu kan? Karena untuk terkenal untuk mengandalkan humor ini itu sangat sulit. Sampai sekarang saya sendiri kalau kepikiran non-verbal humor cuma 2 orang, Charlie Chaplin sama Mr. Bean saja. Saya tidak tahu ada lagi nggak ya orang yang memorable dengan non-verbal humornya. Jadi kalau ini silakan di Google sendiri, Charlie Chaplin bagaimana sih jalannya, bagaimana Mr. Bean seperti itu kan. Jadi itu adalah non-verbal humor. Tujuan saya menyampaikan ini adalah hal-hal yang memungkinkan untuk kita eksplor dalam menyampaikan suatu pidato. Jadi kalau kita ulang, kan tadi ada aggressive humor. Aggressive humor itu isinya sudah agresif, ketika kita menyampaikannya justru harus tenang, biar tidak menjadi sangat ofensif, biar orang masih tahu itu adalah bercanda, gitu ya. Yang kedua, self-deprecating humor. Itu kita
menjelek-jelekan diri sendiri untuk tujuan humor, gitu kan. Cara mencapaikannya adalah kita harus dengan seceria mungkin, kita harus dengan se-ekspresif mungkin atau se-exaggerate mungkin, dilebih-lebihkan, biar orang tahu bahwa kita nggak curhat, kita memang tujuannya adalah humor dan kita ingin mereka ketawa, bukan merasa sedih untuk kita. Jadi ada cue yang kita sampaikan, this is a joke, okay, I don't want you to feel sorry for me, gitu kan. Ada self-reflection humor. Self-reflection humor itu ketika kita ingat hal-hal yang membuat kita sebel di masa lalu, kalau kita lihat kembali, kayaknya ternyata lucu juga ya waktu itu. Nah, kita bawa emosi yang sama saat itu, lalu kita sampaikan dalam delivery-nya. Ekspresi yang waktu itu sebel, itu ketika kita deliver dalam speech, bisa jadi lucu. Gitu. Seperti ketika kita bertengkar dengan orang lain. Bertengkar yang masih standar ya, jangan yang sampai lempar-lemparan sandal gitu ya. By the way, ini sandal hotel jadi nggak sakit kalau kena ini. Disclaimer aja. Oke. Berikutnya self-enhancing humor. Self-enhancing humor itu kalau kita kepedean gitu kan, ngomong tentang diri sendiri. Aduh, kok aku keren banget sih? Gimana sih caranya emak bapakku ini kok melahirkan aku bisa keren banget? Gitu contoh ya. Itu adalah self-enhancing humor. Exaggerate juga, karena justru orang biar tahu itu bercanda. Jadi menyampaikannya harus, kalau bisa, seperti dibuat-buat, begitu ya. Jadi orang nggak merasa kita genuinely want to boast about it. Gitu. Kita memang mau acting. Seperti itu. Atau kalau enggak ya, pakai deadpan atau poker face aja. Seperti, there's nothing wrong about boasting around, contoh gitu ya. Itu justru juga bisa lucu. Yang kedua terakhir adalah language skill. Tadi banyak yang bisa dieksplor, seperti logat, seperti rap, seperti slow. Ini ada suami saya ngasih coklat tiba-tiba. Dia tadi ketawa-ketawa suka deh. Lalu apa sih terakhir tadi ya? Language. Ya itu. Lalu non-verbal pakai body language. Murni bergantung pada body language seperti itu. Seperti Charlie Chaplin dan Mr. Bean. Oke, itu saja yang bisa saya bagi. Tepat jam 9. Jadi kita nggak overtime. Oke. Terima kasih. Wow, terima kasih kepada Distinguished Toastmaster Pipit Andriani. Saya itu sebenarnya awalnya benci sama WFH, work from home. Tapi gara-gara Toastmaster Pipit, saya jadi suka sama WFH, wanita yang pikirannya humoris. Wow, luar biasa ya. Apakah dengan tampilnya dua pembicara yang humoris kita pada malam hari ini, apakah Anda semua sudah siap untuk kontes? Siap ya? Harus dong. Harus ya. Oke, jadi untuk teman-teman jangan lupa ya hadir di kontes pidato humor kita pada tanggal 1 Februari 2021 nanti ya. Nanti akan dibagikan lagi di grup WhatsApp. Jadi sebelum saya kembalikan ke organizing chair kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit apresiasi kepada para pembicara kita. Yang pertama adalah saya ingin mengundang Distinguished Toastmaster Boy Henry yang sudah bersedia untuk menjadi pembicara humoris kita pada malam hari ini. Mungkin somebody bisa tolong bantu foto, sertifikat, dan Pak Boy-nya. Adakah yang bisa bantu fotoin? Patri bisa scan foto, Patri. Tunggu. Bentar. Patri scan foto nih. Saya ya, mungkin Pak Boy-nya di spotlight begitu biar foto sama saya sertifikatnya. Spotlight apa, Pak Boy? Di spotlight dulu ya. Sudah saya foto? Oh, Pipit bisa, tolong. Kami ini semua gak teknik. Sudah saya foto, sudah saya foto. Foto, oke, thank you. Oke.
Sekarang saya ingin mengundang pembicara kita yang kedua, Distinguished Toastmaster Pipit Adriani untuk menerima sertifikat penghargaan dari kami. Tolong saya di spotlight, jangan Patrick terus ya. Ini kayaknya ada masalah ini sama host Zoom-nya, ada masalah sama saya nih kayaknya. Oke, ini. Foto Sorry sini. sambil makan coklat. Ini soalnya kalau dikasih suami saya nggak dimakan, dia marah. 1, 2. Oke. Oke, terima kasih kepada pembicara kita pada malam hari ini. Kami semua percaya bahwa dengan materi yang diberikan oleh kedua pembicara humoris kita pada malam hari ini, maka semua pendengar yang berada di sini pada malam hari ini akan menjadi calon pembicara humor yang hebat di masa yang depan. Ya, oke. Apa, Patrick, sesi tanya jawab dulu. Oh, ada sesi tanya jawab. Oke, siap. Mungkin untuk adakah yang ingin bertanya kepada kedua pembicara kita? Bisa langsung di unmute atau mungkin bisa diketik di chat box. Ayo teman-teman. Udah terlalu jelas tadi. Ya. Tidak ada keraguan, tidak ada ini. Ya. Wah, itu Yeni barusan udah buat ini, udah ngerosting klub MMPC tuh. Membernya banyak, membernya sedikit, maunya banyak tapi gaptek. Cocok, itu bener tuh. Itu kan jangan sesuai gitu. realita ya. Tadi itu di TMB Jaya ngasih saya tutorial cara untuk live di Facebook loh. Dia nggak segaptek itu kok. Tapi aku nggak tahu yang bikin tutorialnya dia sendiri apa enggak. Dia kayak gini Pi caranya jadi Zoom di live Facebook gitu. Sebetulnya tadi Yeni atau Patrick bisa juga ngerosting kita ya, Pit ya. Jadi Yeni bisa ngerosting saya, Patrick juga bisa ngerosting Pipit pada waktu memperkenalkan kami. Mereka takut kayaknya, Pak. Jadi gimana ya? Ya, Ini pertanyaan dari saya. Oke, silakan. Kan kayak pidato humor selalu ada pesannya. Bagusnya pesannya seperti apa? Yang bagusnya supaya untuk pidato humor. Ya, pokoknya jangan pesan di McDonald's. Ya otomatis tergantung isinya dong di TM Jaya. Jadi kan kalau isinya Tergantung apa yang topiknya. hikmah bisa diambil. Gitu. Sebenarnya Pak Boy tetap harus ada message-nya ya dalam. Kalau begini, ini pengalaman pada waktu ikut kontes sebetulnya. Jadi teman-teman yang juara itu biasanya ada pesan yang mereka masukkan di dalam pidato humornya. Dan pesan itu dielaborasi dan kemudian di akhir daripada penutup, pesan itu dikemukakan kembali. Sehingga itu diingat oleh juri dan juga diingat oleh peserta. Jadi istilahnya, mohon maaf ya, kadang-kadang kalau kayak stand up comedy itu kan kayak omongan-omongan kosong gitu. Jadi ya penting lucu kan kira-kira gitu. Nah, tapi kalau pidato humor, memang dia ada pesannya, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan nih, Patrick. Patrick yang baca atau saya yang baca? Saya aja, Pak, yang baca. Ya, silakan. Oke, jadi ini ada pertanyaan untuk Pak Boy dari Kartika. Saya mau nanya ke Pak Boy, gimana mencari bahan pidato humor di saat tidak ada ide sama sekali? Sebenarnya banyak kejadian lucu sehari-hari, tetapi sulit untuk memilih cerita yang layak dijadikan pidato humor. Terima kasih, Pak Boy. Sebetulnya Kartika ini lucu juga gitu ya. Dia bertanya tapi jawabannya ada di situ gitu. Dia sampaikan, sebenarnya banyak kejadian lucu sehari-hari tapi sulit untuk memilih cerita yang layak dijadikan pidato humor. Sebenarnya udah banyak kan, tinggal memilih kan, kira-kira begitu. Ya, oke. Saya cari hal yang simpel aja, yang sederhana. Teman-teman, pada waktu Anda ingin mencari ide atau memilih pidato, sebaiknya yang pertama, kita sesuaikan dengan situasi kekinian. Ya. Jadi kalau cerita tadi ada WFH, terus kemudian tadi misalkan cerita tentang
kontes, terus juga seperti yang sekarang ini banyak ya, kayak Zoom gitu. Itu bisa jadi bahan loh, teman-teman. Saya aja ada beberapa cerita tuh yang nanti akan saya sampaikan tentang Zoom. Kalau Zoom itu contoh. Kalau Zoom itu Anda coba perhatikan. Itu kelihatan kalau misalkan Anda sampaikan bentuknya dalam bentuk galeri, itu kan kelihatan kayak kotak-kotak. Benar? Nah, pada waktu kotak-kotak yang kelihatan kan cuma kepalanya aja. Udah? Nah, pada waktu kelihatan kepalanya kotak-kotak, Anda kebayang nggak? Lihat iklan analisa, itu pada waktu ucapan selamat untuk wisuda yang sudah lulus. Mirip nggak dengan itu? Sama kan? Nah, itu bisa dijadikan bahan. Terus yang kedua, kalau misalkan dengan Zoom ini, apalagi di bahasa Indonesia di mute dimatikan suaranya, itu kalau kita perhatikan itu sebetulnya nggak menarik sama sekali. Coba deh. Kalau misalnya mau ketawa, itu ketawanya nggak kedengaran oleh pembicara. Benar nggak? Ya, karena semua di mute. Padahal Edi Suaib itu kalau ketawa mulutnya besar sekali, gitu kan? Nah, kalau misalkan Bu Elis ketawanya sedang, hehehe. Kalau Pak Hendra ketawanya lebih sedang lagi. Anda perhatikan begitu ya? Nah, kalau Yeni ketawanya pasti dengan tangannya dia malu-malu. Nah, jadi itu kan bisa untuk menjadikan bahan, ya. Jadi lagi-lagi teman-teman, yang pertama, Anda lihat situasi yang terkini. Karena itu akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh audiens Anda. Nah, tinggal seperti tadi kata Wijaya, pesannya apa yang mau disampaikan? Ya. Jadi misalkan seperti kalau sekarang ini kan cerita tentang yang kekinian, misalnya kayak tadi saya katakan work from home lah, kira-kira begitu. Nah, menurut Anda work from home itu bagus atau enggak? Ya. Kalau bagus, bagian mananya yang bagus? Kalau tidak bagus, bagian mana yang tidak bagus? Bagian yang bagus itu bisa dijalankan, dipertahankan. Bagian yang tidak bagus diperbaiki. Kira-kira pesannya seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, jadi buat Kartika, sekali lagi, topics itu are everywhere. Kalau saya bicara tentang pemilihan topik pada waktu speech ya, baik itu international speech atau juga humorous speech, topics itu ada di mana-mana. Silakan Anda cari yang paling dekat dengan audiens Anda, yang paling dipahami oleh audiens Anda, dan paling terkini. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Gimana Mbak Kartika? Apakah pertanyaannya sudah terjawab, Toastmaster Kartika? Oke, jelas. Baik. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Elios. Ya, Nah, silakan. Saya harus tanya apa ya ke Pak Boy dan Pipit? Udah jelas nih materinya. Oh. Nah, untuk Elios ingat yang saya sampaikan tadi 3B. Banyak baca, banyak mengamati, banyak nonton. Jadi kalau misalkan Anda banyak baca, pasti Anda nanti bisa juga banyak bertanya. Kalau Anda banyak mengamati, Anda juga bisa banyak bertanya. Kalau Anda banyak nonton, pasti Anda banyak bertanya. Karena Anda punya bahan. Jadi selain untuk membuat pidato, Anda juga punya bahan buat bertanya. Nah, saya sih simpel aja. Contoh aja, misalnya Pipit nih, Pipit. Saya tuh sama Pipit tuh sama-sama. Jadi saya pertama memang harus banyak mengamati ya. Jadi saya tahu siapa orang yang akan saya jadikan bahan. Contoh, Pipit. Saya ambil Pipit aja nih. Saya sama Pipit tuh sama-sama di Medan dulu. Sama-sama di klub yang namanya Phoenix. Benar ya, Pipit ya? Nah, setelah itu Pipit pindah ke Surabaya, kemudian beberapa tahun kemudian saya juga pindah ke Surabaya, walaupun saya sementara. Terus di Surabaya saya sama-sama juga di klub yang sama, namanya Eagle. Sampai sekarang Pipit masih di Eagle. Setelah itu saya balik ke Jakarta. Nah, teman-teman, Anda tahu, Pipit itu kan nama burung yang kecil, betul ya? Nah, tapi kalau Phoenix, itu adalah burung api. Itu burungnya Dumbledore. Ya. Dumbledore yang jadi burung api, Phoenix. Nah, Eagle juga itu burung elang. Jadi Pipit ini sebetulnya dia mencari tempat di mana dia bisa bermetamorfosis atau berubah menjadi sesuatu yang besar. Karena cuma Pipit itu burung kecil gitu loh. Jadi kalau misalkan di Instagramnya Anda perhatikan pipit.phoenix, artinya dia ingin mengasosiasikan dirinya Pipit yang seperti burung api. Pipit kemudian klubnya di Eagle, Pipit yang seperti burung elang. Kalau misalkan Pipit perkutut gitu kan nggak enak gitu ya, atau Pipit perkici misalnya, kan nggak enak.
Kayaknya Nah, Pak jadi Boy udah mulai masuk pembulian ini. enggak. Komnas HAM, ada teman di sini? Jadi itu contoh-contoh, sekali lagi, sama seperti tadi, pada waktu Anda mencari bahan, memang Anda harus punya banyak referensi. Ya, jadi boleh dari membaca, mengamati, atau juga nonton. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan lah, dengan adanya itu pasti akan mudah untuk Anda membuat bahan dan menyusun cerita. Mungkin Pipit ada mau nambahin, Pit? Menurut saya kita pakai growth mindset saja, walaupun Ya. growth mindset itu percaya bahwa kita pasti akan ada progres walaupun sedikit demi sedikit. Yang salah adalah kalau kita tidak mencoba. Jadi kalau misal teman-teman mau, kalau saya ada alasan pribadi kenapa saya tidak kontes beberapa tahun ini, tapi kalau teman-teman apalagi masih baru terus master, ikut aja kontes terus, humorous kalau ada. Walaupun kita tidak lucu katakanlah ya. Tapi prosesnya itu pasti ada progres yang bisa kita dapat dari pengalaman itu. Dan suatu saat kita bisa menjadi Mr. Bean, siapa tahu kan? 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, minimal kita terlihat seperti Mr. Bean. 40 tahun lagi gitu kan. Jadi pasti ada jalan, pasti ada progres. Ya, seperti kata Pipit ya, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu ya. Tapi kadang-kadang itu salah juga, Pit. Kalau saya ya, apalagi kalau misalnya lihat Elios ya, sedikit demi sedikit lama-lama enek juga gitu. Enggak. Pak Boy brutally honest. Enggak, itu contoh-contoh aja, contoh-contoh. Soalnya sedikit-sedikit ada Elios, sedikit-sedikit ada Elios, sedikit-sedikit ada Elios. Bener nggak? Nah, cuman saya main-mainkan aja kayak tadi itu ada peribahasa, ya udah kita ini aja apa namanya? Kita plesetkan aja peribahasa itu. Gimana Pak Yusuf? Ada komentar Pak Yusuf? Sedikit-sedikit ada Elios, sedikit-sedikit ada Elios, banyak-banyak jadi enak emang. Jangan bilang gitu loh Pak Yusuf. Pak Yusuf sedikit-sedikit juga ada terus. Iya. Waduh, kalau yang ngomong Pak Yusuf ini kurang valid. Sebetulnya kita juga bisa ngerosting Pak Yusuf, cuma jangan di sinilah, nantilah, ya. Kita beri kesempatan pada Agustinus suatu saat untuk roasting balik. Biar tidak ada dendam. Benar kan? Dari hari ini. Istri itu is 3 kata Pak Boy. Kalau is 1, nah baru Agus itu istri. Jadi teman-teman, sebetulnya yang saya sampaikan tadi itu sekaligus saya praktek aja gitu. Jadi saya menyampaikan materi sekaligus praktek supaya bisa ingat gitu. Karena kadang-kadang kalau saya nyampaikan materi seperti saya ngajar misalnya di kelas gitu ya, di GRP, ya pasti nggak seperti inilah gitu. Karena ini konteksnya kan pidato humor. Jadi itu adalah bagaimana anggaplah saya ini sekarang sedang pidato humor. Kemudian saya menyisipkan unsur-unsur humor di bagian-bagian yang tepat gitu, appropriately. Jadi menyisipkan unsur-unsur humor di bagian yang tepat sehingga itu ceritanya itu jadi utuh dan kemudian dari satu poin ke poin berikutnya itu bisa nyambung. Kira-kira seperti itu. Saya mau tanya nih. Ya. Kalau misalnya di kontes humor, apakah roasting orang itu mengurangi penilaian juri? Kalau menurut saya sih tidak, ya. Apalagi kalau dia di roasting dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan realita, terus kemudian sesuai dengan latar belakangnya. Kita hanya make fun of him atau of her. Jadi nggak masalah gitu. Nah, saya ada satu hal lagi yang mungkin yang saya perlu tambahkan. Teman-teman, mohon maaf ya, beberapa kali saya mendengarkan cerita-cerita lucu, tapi terus terang saya udah tahu cerita itu. Saya pernah lihat di internet, saya pernah lihat di WhatsApp group gitu. Nah, jadi mohon kalau misalkan Anda ikut kontes, sebaiknya yang genuine ya, artinya yang memang asli dari Anda. Karena, ya mohon maaf, mungkin seperti orang-orang seperti Pipit itu banyak sekali bacaannya, terus kemudian banyak sekali informasinya, sehingga dia tahu, ini saya udah pernah dengar, ini sudah saya pernah dapat gitu. Ya, jadi sehingga itu nanti akan boleh dikatakan tidak menambah nilai, malah bisa jadi kalau dibandingkan dengan lain yang genuine itu bisa lebih tinggi nilainya, kira-kira seperti itu. Mungkin saya mau menambahkan Pak Boy tentang roasting. Saya pernah lihat beberapa tahun yang lalu kontes di distrik, waktu itu masih ada humor ya. Yang menang itu roasting isinya. Iya, betul.
Jadi walaupun dia nggak roasting anggota Toastmaster, tapi dia roasting saudara-saudaranya, Ya, gitu. Dan dia menang, gitu. Tapi betul. masih dalam waktu itu tentang single, gitu kan. Saudara-saudaranya tuh selalu annoying dia soal single kapan nikah gitu. Jadi dia roasting keluarganya satu-satu yang Keluarga, selalu nanyain itu, dan dia menang. Jadi bisa menurut saya. Jadi seperti kata Pipit tadi, roasting itu sebenarnya paling populer ya. Makanya tadi roasting itu ditempatkan di nomor 1. Ya. Bahkan presiden dengan staf-staf presiden pun saling nge-roasting ya, seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa, kita mulai aja dari itu. Tapi sekali lagi teman-teman, kita memang harus melakukan kajian, mempelajari objek ataupun target yang akan kita roasting. Jadi Wijaya mungkin tahu ya, saya pernah minta foto Wijaya, benar nggak Wijaya? Benar. Nah, itu artinya kan saya mempelajari dia dan kemudian saya minta foto dia, kebetulan ada foto dia yang lagi botak pada waktu itu. Nah, itu jadi propertinya saya. Ya. Nah, kemudian nanti siapa tahu nanti satu saat saya juga ketemu Yeni, saya pengen roasting Yeni, saya pasti akan cari-cari informasi tentang Yeni, terus kemudian kemarin udah dapat nama suaminya Ruby. Ya, benar ya? Nah, itu bisa jadi bahan saya juga, tapi nggak usah dulu. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi teman-teman, ada satu hal lagi, ini mungkin terkait dengan jam terbang ya, jam terbang juga. Jadi kalau ditanya, kenapa Anda bisa juara? Karena saya punya jam. Oh, saya juga punya jam. Jam Anda apa? Jam saya Seiko, jam saya apa namanya Albasnya. Oh, beda Pak. Kalau jam saya jam terbang, makanya saya bisa juara. Jadi itu bedanya. Jam terbang dengan jam merek Casio, merek Alba, merek Seiko itu beda. Nah, terakhir teman-teman, saya ingin sharing juga. Saya dan Pipit itu kan orang yang tidak humoris ya, tapi kami berdua pernah menjadi juara humorous speech contest. Soalnya cuma kita berdua ya waktu itu ikut kontesnya, Pak Boy. Cuma 2 orang kita waktu itu. Ini dia mulai lagi. Jadi waktu itu saya menggunakan cara-cara ini. Jadi saya mempelajari situasi. Mungkin Pipit masih ingat. Saya nggak tahu Wijaya udah ada atau belum ya. Pada waktu itu di area, kan yang paling biasa, yang paling umum, salah satu persyaratan adalah, Anda ingat nggak? Photo snapping is not allowed. During the contest is not allowed. Photo snapping and video is not allowed. Ya. Pada waktu itu, saya menggunakan act out, menggunakan acting. Saya foto, selfie di situ. Ya, saya selfie. Satu-satunya yang bisa mengambil foto saat ini cuma saya. Saya bilang begitu sebagai openingnya. Nah, akhirnya orang kan langsung takjub lah kira-kira gitu. Jadi saya memanfaatkan satu hal yang sama sekali tidak bisa dilakukan waktu kontes. Kalau dulu kan kita kontesnya ini ya fisik ya. Jadi nggak boleh ngambil foto, nggak boleh ngambil video. Saya pada waktu berselfie gitu. Nah, dari situ saya membukanya. Nah, karena itu sudah beberapa tahun yang lalu, saya masih tahu teman-teman, kalau Pak Boy kalah waktu itu gara-gara selfie. Jadi diskualifikasi sama. Enggak lah. Intinya Pak Boy nggak tahu, jadi karena sudah beberapa tahun, jadi saya buka sekarang ya. Oke. Pak Boy kayaknya udah malam loh Pak Boy. Oke, gimana teman-teman? Grup foto. Ya, yang jelas tadi materinya tadi saya udah sampaikan, Pipit juga udah ya. Nanti teman-teman silahkan dilihat-lihat lagi, terus kemudian diingat-ingat kembali, dan kemudian yang paling penting seperti kata Pipit tadi ya, udah kita praktek aja. Jadi bila ada misalkan kontes humor, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, Anda jangan malu-malu, ikut aja. Disitulah Anda ingin menunjukkan, ingin melatih apa yang sudah Anda pelajari. Dan kita doakan semoga salah satu kontestan kita, Boris ya, bisa juara pada tanggal 1 besok. Dan kalau dia juara, namanya akan diganti jadi humoris. Now we've come full circle. Gitu. Yuk foto sekali ya terakhir. Oke. Ya. Penutupan semua buka. Tapi tetap saya minta tolong Pipit untuk fotokan. Siap. Teman-teman semua buka. Teman-teman silakan buka kameranya. Karena klub MMPC umurnya semua 82 tahun. Jadi maklumlah. Pak Wijaya, yang dibuka apanya? Ya, itu tadi hampir. Semuanya tolong Katika. Buka kamera. Jangan yang lain. Ada Bu Elis tuh, Bu Elis. Bu Ati,
Ya, Bu Rona mungkin kemarin Bu Rona masih di ini nonton Bu sambil Rona, pakai daster gitu, sepertinya nggak tahu di hari ini pakai apa. Bu Rona pakai daster lagi kayak hari ini. Silakan. Nggak yang lain. malu-malu biasanya. Kalau yang belum mau buka, Oh, wah Iti masa sih nggak buka? Eleos. Sayang Email. banget ini. Elias. Imelda Huta Barat. Imelda ini. Agus udah baik. capek loh tangannya dari tadi gini. Oke, kita Tahan dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Alias paling ke kamar mandi itu. Ya, nanti saya taruh foto penguin aja untuk ganti Elios di situ. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Terima kasih. Oke, terima Terima kasih kasih. semuanya. Sampai jumpa Mari, lagi. selamat Bye. malam. Sampai ketemu Bye. lagi. Bye Imelda. Malam. Bye.